Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun saya merekam ini malam hari, tapi semoga Bapak Ibu, kemudian adik-adik yang mendengarkan video ini tetap memiliki semangat pagi ya. Siapa tahu mendengarkannya pun di pagi hari. Selamat datang di paparan, atau lebih tepatnya menjelaskan petunjuk pelaksanaan dari BIS Panutan. Apa itu BIS Panutan? BIS Panutan itu panggilan sayang kami dari Kerlip untuk Bulan Inovasi dan Strategi Pendidikan Anak Merdeka, Bermutu, dan Tanpa Kekerasan. Rangkaian dari kegiatan BIS Panutan ini akan dimulai besok, hari Jumat, tanggal 19 November 2021, dan diakhiri di hari Ibu, tanggal 22 Desember 2021, yaitu di hari Rabu. Ini merupakan sebuah penutup dari rangkaian kegiatan POP Kerlip yang kami rancang supaya jadi menggembirakan, mudah-mudahan lebih menggembirakan lagi dibandingkan program yang selama ini sudah berjalan, karena kami akan menggali lebih banyak lagi praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh tiap peserta. Oke, kita akan melihat di sini tentang gambaran besar kegiatan BIS Panutan ini, kemudian simfoni keluarga, bagaimana sih kita melaksanakan simfoni keluarga di tiap sekolah. Kemudian kita akan bergerak ke simfoni bangsa, bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa hak anak untuk didengarkan dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh itu memang kita laksanakan secara publik dan terbuka. Kemudian kita juga akan melaksanakan lomba guru panutan, dan saya sangat excited sebetulnya untuk menjelaskan tentang bagian yang ini. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu, ini sebetulnya sudah masuk ya ke bagian gambaran, bahwa BIS Panutan itu seperti yang tadi saya sebut di awal, ini adalah 1 bulan penuh inovasi dan strategi dari Panutan. Panutan itu sendiri adalah singkatan dari akronim, bukan singkatannya, mohon maaf, dari Pendidikan Anak Merdeka, Bermutu, dan Tanpa Kekerasan. Ini akronim yang sudah diperkenalkan di awal-awal kegiatan Kerlip, sehingga mudah-mudahan sudah familiar ya dengan Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Kemudian sedikit latar belakang tentang pelaksanaan BIS Panutan ini, mengapa kami sebetulnya mengubah format diklat daring yang sebelumnya kita lama di Zoom 3 hari, kemudian kita mendengarkan dan lebih banyak mendengarkan kami dari Kerlip yang berbicara. Saat ini kita merancang kegiatan di mana justru kami dari Kerlip yang akan mendengarkan Bapak, Ibu, dan adik-adik semua menyampaikan apa yang menjadi praktik baik atau aksi baik di sekolah Bapak, Ibu, dan di rumah Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Kita juga sudah sampai ya di akhir POP 2021, senang sekali, sudah menginjak bulan kedua sebetulnya ya dari kegiatan kita, dan walaupun disebutnya akhir, tapi kita masih memiliki lebih dari 1 bulan untuk melaksanakan seluruh kegiatan ini. Kami merancang kegiatan diklat daring sebanyak 7 kali dan 48 jam pendampingan. Nah, rancangan ini yang akan kami ubah dan kami jelaskan selanjutnya. Kami juga mengadakan BIS Panutan ini untuk mendorong pengisian lembar aktivitas. Lembar aktivitas ini sendiri kami petik inspirasinya dari model bisnis jejaring dan perangkat yang disediakan dalam tantangan yang berasal dari komunitas N21. Apa itu komunitas N21? Silakan ditanyakan ke Kak Iva dan Bu Yanti ya. Ini sangat menarik sebetulnya modelnya. Kemudian dari inspirasi tersebut kita juga membentuk ini ya, inovasi. Bagaimana caranya pembobotan partisipasi peserta yang sudah kami sampaikan di awal, di diklat yang pertama lebih tepatnya, itu bisa kita betul-betul susun prioritasnya. Harapan kami awalnya, penyusunan prioritas tersebut, kemudian pemberian pembobotan itu dilakukan oleh setiap sekolah. Tapi mungkin karena ini format yang baru, kemudian model kegiatan yang baru berkenalan dengan Kerlip juga, sehingga hal tersebut belum bisa dilakukan secara kondusif. Apalagi di kegiatan kita yang pertama, ternyata malah Zoom-nya, breakout rooms-nya bermasalah ya. Mudah-mudahan itu tidak terulang. Kemudian kami juga sangat senang bisa menghantarkan BIS Panutan ini sebagai bentuk apresiasi yang lebih untuk para peserta, untuk Bapak, untuk Ibu, untuk adik-adik semuanya. Jadi selain pulsa dan sertifikat, kami bisa menyediakan
jatah untuk penceramah, pengajar, dan jurnalis dalam kegiatan 4 diklat yang belum terlaksana ini untuk setiap pemangku kepentingan dari sekolah. Tapi memang untuk beberapa pemangku kepentingan yang bisa disediakan adalah perwakilannya. Jadi kita masih memiliki 3 kali 3 kali 4 kegiatan, berarti 36 jam untuk narasumber atau untuk penceramah. Kemudian kita masih memiliki 3 kali 5 dikali 4 kegiatan juga, berarti kita masih memiliki 60 jam untuk pengajar. Dan pembagian ini akan kami sampaikan berikutnya ya, bagaimana kami berusaha supaya kita bisa memberikan apresiasi dalam bentuk yang mudah-mudahan berkeadilan. Dan nanti masukan maupun kritik, masukan kritisnya akan kami tunggu untuk keseluruhan penyelenggaraan ini. Tapi mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan adik-adik pun bersemangat untuk melakukan ini dulu ya. Oke, sekarang kita akan bergerak ke jadwal. Nah, jadwalnya tuh seperti apa dari BIS Panutan ini? Jadi kita mulai besok, hari Jumat malam, pukul 19.30 lebih tepatnya, untuk Q&A atau tanya jawab. Nah, tanya jawab ini dilakukan hanya untuk kepala sekolah atau orang yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Sehingga nanti teknis pelaksanaannya seperti apa khususnya atau terutama untuk BIS panutan bagian simfoni keluarga itu bisa dijelaskan dengan gamblang. Kemudian kita akan ada sebetulnya dimulai dari kampanye 16 hari anti kekerasan terlebih dahulu, dan itu dimulai dari kegiatan opera di Hari Guru. Opera di Hari Guru ini berarti dilaksanakan tanggal 25 November, dan ini merupakan pembuka dari kegiatan kampanye tersebut. Nah, kami melaksanakan opera ini sebagai bagian dari 4 senarai gembira, nanti akan kembali diperkuat. Kemudian kita juga masih ada kegiatan rutinnya. Kegiatan rutinnya ini kami sebut dengan istilah apresiasi kerlip panutan, dan itu akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat, kami akan mengundang 5 orang. Akan mengundang 5 orang, perwakilan dari setiap pemangku kepentingan. Jadi ada perwakilan kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan peserta didik perempuan, peserta didik laki-laki, dan perwakilan komite sekolah, untuk berbagi praktik baiknya selama 1 minggu ke belakang. Bagaimana caranya? Nanti kita akan jelaskan juga. Oke, kemudian kita ke lomba guru panutan. Lomba guru panutan ini bisa dilakukan sejak BIS panutan dimulai, tapi di tanggal 15 Desember itu kami akan menutup penjurian. Walaupun disebut penjurian, sebetulnya kami sedang mencari video dengan likes terbanyak. Jadi nanti kita akan melihat rekapnya di tanggal 15 tersebut, siapa sih yang berhasil mengunggah video dengan likes terbanyak. Nah, kemudian penutupannya kita akan ditutup dengan Simfoni Bangsa. Simfoni Bangsa ini kegiatan yang dilakukan dengan semarak dan gembira tentunya, dan dilaksanakan secara serentak untuk semua sekolah, bahkan mengundang multi pihak yang menjadi mitra Kerlip, baik di program ini, program lain dengan Yayasan Sigap Kerlip, ataupun di luar kedua program tersebut. Ada suara kucing, seperti biasa. Oke, sekarang kita akan ke lembar aktivitas. Lembar aktivitas ini ada lembar aktivitas ini ada 2 jenis, yaitu Kerlip Panutan dan Sahabat Kerlip. Kita membedakan berdasarkan usia. Jadi untuk Kerlip Panutan, ini adalah untuk para orang dewasanya, untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu Komite Sekolah atau orang tua. Tidak harus menjadi atau dilakukan oleh para peserta kegiatan saja, tapi justru jika ada yang bisa diimbaskan, baik itu guru-guru lain di sekolah Bapak Ibu, baik itu sekolah lain mungkin yang berhasil Bapak Ibu jangkau, baik itu orang tua yang mau terlibat aktif di dalam kegiatan ini, mereka pun bisa mengisi lembar aktivitas tersebut, dan nantinya pihak yang mengisi lembar aktivitas dengan poin terbanyak dalam 1 minggu sebelumnya itu akan diundang menjadi diundang menjadi salah satu dari 5 orang yang menjadi pengajar di bagian apresiasi Kerlip Panutan.
Kemudian yang kedua, kita juga ada lembar pencatatan kegiatan peserta pelatihan yang berusia anak. Ini dapat diisi oleh murid yang menjadi peserta pelatihan, tapi juga bisa diisi oleh murid-murid yang dijangkau atau didampingi oleh Bapak Ibu guru semuanya. Senang sekali kalau misalnya ada dan akan mendapatkan apa ya, kami sangat senang atas upaya-upaya pengimbasan yang dilakukan oleh Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Nah, ini template-nya bagaimana kita mengisi lembar aktivitas Kerlip Panutan. Nah, ini dokumennya sendiri dalam bentuk Excel, sehingga nanti bisa ditulis langsung di dalam dokumennya, kemudian ditambahkan barisnya sesuai kebutuhan, karena kami yakin itu sebetulnya barisnya masih kurang, jadi silakan isi sebanyak-banyaknya. Nah, aktivitas panutan ini adalah aktivitas untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan menggiatkan gembira menjadi Kerlip Panutan. Aktivitas dalam laporan mingguan yang dilaksanakan dari Sabtu Ceria sampai dengan Jumat Barokah. Jadi nanti tanggal yang terhitungnya adalah Sabtu Ceria di minggu tersebut sampai ke Jumat Barokah pada saat pagi hari sebelum kita melaksanakan kegiatan apresiasi tersebut. Nah, kemudian kepala sekolah, komite sekolah, guru, dan anak panutan akan kami undang untuk hadir dalam pertemuan apresiasi Kerlip Panutan di setiap hari Jumat siang pukul 13 sampai 15.30 WIB di Zoom. Oke, congratulations, selamat bergabung di perkumpulan Kerlip. Nah, keterangannya sudah jelas ya, silakan tambah baris baru pada setiap tabel saat dibutuhkan. Di sini di awal ada informasi dari pemilik dari lembar aktivitas ini, kemudian kita bisa lihat langsung ke kegiatan-kegiatannya. Kami membagi jadi 3, ada kegiatan yang bernilai 1 poin, ada yang bernilai 5 poin, dan ada yang bernilai 10 poin. Untuk yang 5 poin, ini adalah jika Bapak Ibu berhasil mendapatkan peserta didik yang melakukan 20 menit yang memukau. Dan ini adalah poin yang bisa diraih sebanyak-banyaknya. Karena untuk setiap peserta didik yang melakukan kegiatan 20 menit yang memukau di setiap tanggalnya, jadi kalau dia mengulang lagi di besoknya, maka dia akan memberikan poin tersebut untuk Bapak Ibu. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. Jadi semakin banyak hari yang dilaksanakan oleh anak, itu semakin banyak poin yang Bapak Ibu dapatkan. Karena kita sedang mendorong adanya penumbuhan kebiasaan efektif. Wah. Kemudian kami juga memberikan 5 poin untuk warga sekolah yang sudah memiliki atau menyiapkan tas siaga bencananya. Nah, ini ada tanggalnya, silakan mengisi di kolom tanggal kapan hal tersebut dilaporkan, kemudian siapa dia, apa jabatannya, apakah laki-laki atau perempuan, dan di mana kelasnya. Kemudian ini poinnya silakan diisi 5, 5, 5 di setiap barisnya. Nah, ini masih lanjutannya dari sebelumnya. Kemudian kita sedang melihat adanya ragam ceria. Ragam ceria ini juga 5 poin dan bisa diisi oleh siapapun, baik itu orang tua, anak, siapapun yang mengumpulkan pada Bapak Ibu guru, komite sekolah, dan kepala sekolah. Nah, ini nama peserta didiknya, apakah dia laki-laki atau perempuan, kemudian kelasnya, kemudian judul dari ragam ceria yang dia pilih. Kemudian kami juga memberikan 5 poin untuk opera Jadi Kagumi yang diselenggarakan secara serentak di tanggal 25 November besok atau minggu depan lebih tepatnya. Dan tapi tentu saja jika tidak memungkinkan silakan untuk disesuaikan, tapi akan sayang sekali ya kalau kita tidak bisa bersama-sama melakukan gitu ya, secara semarak namanya juga. Dan nanti kita melihat ini dari siapa saja peserta didik yang melakukan presentasi. Kami juga memberikan poin tambahan untuk orang dewasa di pertemuan opera, orkestra, dan simfoni keluarga, dan ini hanya bernilai 1 poin. Kemudian kami memberikan poin, karena kami merasa ini sulit, yaitu untuk peserta didik yang terlatih dan melaksanakan Yes for Safer School atau simulasi rencana siaga keluarga di rumahnya. Nah, ini memang poinnya banyak karena kami merasa ini sulit sekali dilakukannya dan sangat sangat berharga sekali jika ini bisa dilakukan beserta seluruh dokumentasi kegiatannya. Oke, kemudian berikutnya di sini dulu kita ada orkestra menuju istana, bagaimana ayah atau wali bisa mempertemukan anak dengan para keluarga di sekeliling rumahnya. Atau bahkan di sekolah dengan rumah-rumah warga yang ada di sekitar sekolah. Masih sama, kita melihat dari siapa saja peserta didik yang melakukan presentasi.
Kemudian kita juga akan mendapatkan poin untuk komitmen guru panutan baru. Jadi jika Bapak Ibu berhasil mendorong adanya guru yang berkomitmen untuk melakukan kegiatan ini semua selama BIS panutan, kapanpun itu di dalam BIS panutan, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan poin juga. Dan kami merasa ini sulit, mengajak orang itu sungguh sulit, sehingga kami akan memberikan 10 poin untuk setiap guru yang diajak. Nah, kemudian kita beralih ke sini. Ini ada 2 hal, ini yang terakhir. Yang pertama adalah mengisi CACT alur pengembangan nilai-nilai profil pelajar Pancasila menuju tata tertib peduli anak. Nah, di sini, karena ini merupakan bagian dari diklat dan sebetulnya merupakan pertanggungjawaban dari Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya, sehingga kita hanya memberikan 1 poin, tapi mudah-mudahan 1 poin ini juga merupakan poin yang menyenangkan untuk diisi dan dihitung, untuk diakumulasikan, sehingga kita bisa melihat sendiri, wah ternyata sudah betapa bernilainya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Sama halnya dengan 12 langkah penyusunan rencana siaga keluarga. Dan di sana rencana siaga keluarga itu terdiri dari 12 langkah. Silahkan Bapak Ibu juga mengisi hal tersebut sesuai dengan langkah-langkahnya. Di sini ada keterangan tanggalnya ya, tanggalnya juga. Ini kolom ini berisi tanggal karena tidak ada poinnya. Nah, ini tambahannya saja karena saya ingin menunjukkan bahwa memang di kolom tadi yang 12 langkah itu hanya sampai 12 dan di kolom yang 19 tahapan CACT atau disebutnya dimensi dari CACT itu juga cuma sampai 19. Selain 2 kolom ini, silakan tambahkan baris-baris yang sesuai sehingga Bapak Ibu dan Bapak Ibu semuanya bisa mengisikan berapapun, sebanyak apapun yang didapatkan oleh Bapak Ibu semua. Oke, berikutnya kita akan bergerak ke lembar aktivitas untuk sahabat kerlip, sahabat muda ya. Nah, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan menggiatkan gembira menjadi keluarga peduli pendidikan mulai dari Sabtu Ceria sampai ke Jumat Barokah. Kepala sekolah, komite sekolah, guru, dan anak panutan, kami undang ke pertemuan apresiasi kerlip panutan setiap Jumat 13 sampai 15.30 WIB di Zoom. Jadi ini sama seperti yang tadi, kita ada nama, kelas, nama sekolah, dan jumlah poin. Jadi silahkan isi jumlah poin ini sesuai dengan penotalan yang tersedia di sana ya. Oke, ini kita bisa menuliskan apapun sebetulnya di bagian 2 kolom ini, karena yang pertama itu aku ingin menjadi apa atau aku ingin punya apa, silakan tulis ya, 1 per 1 ya barisnya ya, supaya masing-masing barisnya itu dihitung 1 poin. Silakan isi dengan segembira-gembiranya, sebebas-bebasnya, karena kita tidak melihat, karena kita melihat seberapa bersemangatnya kamu untuk mengisi kolom ini. Kemudian kita akan melanjutkan ke sini, melihat bagaimana sih perasaanku hari ini, apakah gembira, biasa saja, sedih, khawatir, atau takut. Nah, ini juga 1 poin ya. Kemudian di sini sebetulnya ini adalah bagian dari daftar aksi baik yang sudah kami mintakan kepada kamu, peserta didik yang masih muda, peserta didik dari setiap sekolah, untuk menyerahkan dalam bentuk daftar aksi baik. Hanya saja di kolom-kolom ini, dan nanti ada kolom selanjutnya, kami membagi daftar aksi baik tersebut ke dalam 4 bagian yang masing-masing akan kita bagi berdasarkan untuk siapa sih manfaatnya. Yang pertama, daftar kegiatanku yang bermanfaat bagiku. Wah, kalau misalnya itu bermanfaat bagi diri kamu sendiri, silahkan tulis di sana. Kemudian yang kedua, daftar kegiatanku yang bermanfaat bagi keluargaku. Kalau misalnya itu sama, silahkan ditulis di dua tempat tersebut, supaya poinnya pun tambah besar. Kemudian yang ketiga, daftar kegiatanku yang bermanfaat bagi sesama. Dan yang keempat, daftar kegiatanku yang bermanfaat bagi semesta. Kalau misalnya bingung, silakan tanyakan ke ayah atau wali atau guru kamu ya. Kemudian kita akan bergerak ke sini, ragam cerita harianku atau ragam ceriaku. Dan ini silakan ditulis bentuknya. Bentuknya seperti apa? Apakah tulisan, ataukah gambar, atau voice note, atau yang lainnya yang sudah dikirimkan pada guru kamu atau fasilitator yang ada di daerah kamu. Kemudian kita akan bergerak ke sini. Wah, ragam 20 menit yang memukau. Kami dari Kerlip
juga menyadari betapa sulitnya ini dilakukan. Bahkan di rumah saya pun masih sulit sebetulnya ya untuk membiasakan 20 menit yang memukau ini. Sehingga silahkan tuliskan kapan itu dilakukan, apakah bisa selama 21 hari berturut-turut itu dilakukan. Rekomendasi dari kami dari Kerlip, itu dilakukan di setiap pagi, sehingga belum terlalu lelah setelah pulang kerja dan juga belum dituntut tergesa-gesa untuk segera pergi ke tempat kerja untuk ayah atau wali kamu. Kemudian kita akan ke sini, cara asyik cari tahu bersama keluargaku. Sebetulnya ada di bagian berikutnya ya, melaksanakan 12 langkah penyusunan rencana siaga keluarga. Jadi ini silahkan kamu pecah ke bagian-bagian terkecilnya, misalnya aku membantu ibuku menginstal Inaris, wah, atau aku bertanya pada nenekku tentang sejarah dan penanggulangan bencana yang ada di sekitar rumah aku, misalnya begitu ya. Itu silahkan ditulis satu persatu karena nanti akan masuk ke dalam poin kamu juga. Kemudian partisipasiku dalam persiapan dan pelaksanaan Yes for Safer School. Jadi di sini silakan ditulis aksi baik kamu apa pada saat kamu berpartisipasi. Misalnya aku berhasil mengajak temanku mendengarkan tentang Yes for Safer School, atau aku berhasil menjelaskan kepada teman-temanku tentang lagu Kalau Ada Gempa, atau aku berhasil mengajak adik kelasku untuk kalau misalnya kamu masih kelas 7 ya, berarti mungkin akan sedikit sulit. Kalau untuk adik kelas, berarti untuk kakak kelasku untuk juga ikut kegiatan ini nanti di hari sehari belajar di luar kelasnya. Wah, itu silakan dimasukkan ke sana ya. Nah, sekarang kita lihat dari 4 senarai gembiranya. Dari opera, obrolan pendidikan ramah anak. Nah, apa sih asyiknya, apa sih aksi baik kamu yang menggambarkan betapa asyiknya kamu menyiapkan hal tersebut? Misalnya kamu menyiapkannya dengan cara mencatat proses 20 menit yang memukau kamu. Atau kamu menyiapkannya dengan cara mendiskusikan dengan teman-teman kamu. Atau kamu menyiapkannya dengan cara menemani ibu guru sambil bertanya langsung kepada ibu atau bapak guru, bagaimana sih untuk melaksanakan kegiatan ini. Silahkan dituliskan sebanyak-banyaknya. Hanya saja di sini bukan kegiatannya saja, tapi juga siapa yang mendampingi kamu. Oke ya, nanti setiap baris ini, di sini ada kan 10 poin, maka di sini tulis 10, 10, 10. Kemudian kita bergerak ke orkestra bersama teman, orang tua, atau wali, dan guru. Nah, sama seperti opera tadi. Bagaimana sih kamu asyik menyiapkan orkestra itu? Kemudian kita juga bergerak ke sini ya, ke simfoni keluarga dan bangsa bersama kepala sekolah, komite sekolah, teman, orang tua atau wali, dan guru. Wah, ini simfoni keluarga di setiap sekolahnya tuh bagaimana nih? Atau bahkan simfoni bangsa, gimana kamu menyiapkan testimoninya? Wah, nanti silahkan diperjelas apa sih aksi baik kamu dan siapa yang mendampingi kamu. Nah, ini tambahan nilai-nilai kamu dan ini tidak sulit karena cuma mencatat siapa saja sih sebetulnya yang hadir ya. Dan ini untuk setiap orang yang berhasil dicatat oleh kamu dan memang datang, hadir, itu silahkan ada poinnya. Satu. Ini daftar hadir orang dewasa di opera, kemudian ini di orkestra, ini di simfoni keluarga, dan ini di simfoni bangsa. Karena simfoni bangsa dilaksanakan baru tanggal 22, jadi silahkan menanyakan pada pihak kami, siapa saja sih orang dewasa yang datang di sana, dan kamu bisa menyelipkan seluruh daftar nama peserta di dalam absen atau presensi yang disediakan oleh kami. Asli. Oke, itu tadi adalah kegiatan lembar aktivitas. Untuk penyeling. Lucu ya, kalau saya merekam sendiri memang bisa melakukan yang seperti itu. Oke, kita bergerak ke simfoni keluarga. Ini yang menjadi poin terbesar, inovasi terbesar kami sebetulnya ya, untuk melaksanakan kegiatan diklat ini bersama Bapak Ibu Kepala Sekolah, komite sekolah, guru, dan peserta didik tentunya. Jadi kami memang merancang
bagaimana sih kita bisa melaksanakan seluruh kegiatan kita dengan gembira, tapi juga mendorong pemenuhan hak anak untuk didengarkan dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh, baik itu di sekolah maupun di rumah. Maka dari itu, kami selalu memulai dengan ini ya, kejeniusan memang dilahirkan dari kegembiraan. Jadi kalau misalnya kita tidak melaksanakan dengan gembira, wah kapan kejeniusan-kejeniusan itu akan dipantik supaya bisa tumbuh. Nah, kita selalu memulai dengan 4 senarai gembira. Saya mungkin tidak akan menjelaskan terlalu detail bagian ini karena di beberapa dokumen yang sebelumnya itu sudah dijelaskan dengan jauh lebih mendetail. Tapi kita bahas secara ringkas bahwa kita memulai dengan 20 menit yang memukau di rumah, ayah atau wali mendengarkan cerita anak. Kemudian kita bergerak ke nomor 2, yaitu melaksanakan opera jadi kagumi, yaitu anak menyampaikan gagasannya di POMG. Gagasan itu untuk apapun, baik itu untuk penyelenggaraan kegiatan 4 senarai gembira ini sendiri, baik itu tentang apa yang mereka temukan di sekitar mereka, baik itu apa yang praktik baik yang sudah mereka lakukan di rumah, dan apa menurut mereka yang bisa dilakukan untuk memperluas kegiatan tersebut. Apapun itu, silakan buka ruangnya untuk disampaikan oleh anak. Kemudian yang ketiga, orkestra menuju istana. Ini ayah atau wali mempertemukan gagasan anak dengan 10 keluarga di sekeliling rumahnya, atau guru-guru memfasilitasi agar anak bisa menyampaikan hal tersebut di rumah-rumah warga yang ada di sekitar sekolah. Kemudian yang keempat, ini dia, simfoni keluarga. Sekolah memfasilitasi anak sebagai narasumber utama. Oleh karena itu, kami memang menyediakan jatah waktu yang besar untuk anak di dalam kegiatan simfoni keluarga yang kami harap akan dilaksanakan oleh setiap sekolah dengan penuh kegembiraan tentunya. Dan keempat kegiatan ini di beberapa sekolah kami rasa akan dilaksanakan secara selain 20 menit yang memukau yang lebih tepatnya merupakan suatu pembiasaan, baik itu opera, orkestra maupun simfoni, ini sepertinya ada beberapa sekolah yang akan melaksanakannya bersamaan, dan itu pun sangat boleh. Silahkan jika itu mempermudah pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap sekolah, waktu dan tempat dan kesempatan yang dimiliki oleh setiap sekolah dengan jadwal yang lumayan padat ini ya. Jadi ini adalah undangan pelaksanaan untuk sekolah. Kita melaksanakannya mulai tanggal 22 November 2021. Silahkan sekolah bisa memanfaatkan Zoom Meeting Kerlip yang kapasitasnya 500 orang, jadi bisa mengundang seluruh warga sekolah yang dijadwalkan penggunaannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mencatatkan, mendaftarkan satu tanggal, berarti sekolah lain harus memilih tanggal yang lain. Nah, undangan untuk siapapun yang dirasa perlu oleh sekolah untuk menghadiri kegiatan tersebut, mau itu sehari belajar di luar kelas, mau itu kegiatan simfoni keluarga yang terpisah lagi. Kalau misalnya ingin mengundang pihak lain, silakan pihak sekolah yang mengundangnya. Termasuk kami ya, tolong undang kami dari Kerlip, boleh secara tertulis, boleh secara virtual, silakan taruh linknya di WhatsApp. Lebih tepatnya bukan ditaruh ya, karena nanti pasti kalau melalui Zoom itu akan menggunakan akses dari Zoom kami, sehingga ayo mari kita diskusikan kapan tanggal yang luar biasa untuk dilaksanakan oleh sekolah Bapak atau Ibu atau adik-adik. Kemudian ini adalah honorarium. Honorarium, di mana kepala sekolah ditempatkan sebagai penceramah dan peserta didik perwakilan sekolah, satu orang perempuan dan satu orang laki-laki, itu ditempatkan sebagai pengajar. Dan ketiga pihak ini akan mendapatkan honor yang berkesesuaian. Jadi memang kami belum bisa memberikan lebih banyak dari ini atau memberikan untuk setiap sekolahnya, setiap pesertanya. Namun harapan kami dengan dana yang kami berikan ini bisa dikelola oleh pihak sekolah dengan cara yang berkeadilan bagi setiap peserta dari sekolah tersebut. Silakan ya, untuk pengelolaannya seperti apa kita serahkan pada setiap sekolah. Kemudian ini adalah bukti pertanggungjawabannya. Jadi walaupun pengelolaannya diserahkan pada tiap sekolah, kami berharap ini ada bukti pertanggungjawaban sebagai berikut. Pertama, tentunya kwitansi penerimaan honorarium yang memiliki cap sekolah. Kemudian biodata narasumber, baik itu penceramah maupun pengajarnya. Kemudian presensi dari narasumber, kemudian presensi dari peserta. Ketiga dokumen di awal ini sudah ada dalam dokumen yang disiapkan oleh Kerlip.
salah satunya untuk SMPN 5 Krui yang sudah dibawa oleh Kadimas, sehingga nanti bisa kami berikan juga untuk setiap sekolah yang terlibat. Dalam bentuk soft file ya, jadi nanti silahkan di print sendiri. Kemudian presensi peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, Simfoni Keluarga, silahkan dibuat sendiri oleh setiap sekolah. Kemudian kami membutuhkan rekaman kegiatan minimal 3 kali 45 menit, karena 1 JP untuk baik itu penceramah maupun pengajar, itu lama waktunya 45 menit untuk kegiatan diklat. Nah, jika tidak bisa melalui Zoom yang disediakan oleh Kerlip, baik itu tentang sinyal kah, tentang listrik, tentang waktu, atau tentang apapun yang menghalangi atau menjadi hambatan Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya, boleh banget, boleh dipersilahkan untuk merekam secara manual melalui kamera, menggunakan kamera atau handphone. Boleh ya? Nah, nanti itu akan dikumpulkan. Jadi silahkan diunggah ke Google Drive yang sudah dimiliki oleh setiap sekolah. Nah, kami juga membutuhkan materi yang disampaikan oleh setiap penceramah dan pengajar, berarti oleh kepala sekolah dan peserta didik perempuan dan peserta didik laki-laki, dalam bentuk PPT atau transkrip dari isi pemaparan tersebut. Jadi, apa ya, pointers, bukan hanya pointers, tapi kalimat yang digunakan untuk memaparkan praktik baik sekolah yang dilaksanakan, didorong secara aktif oleh kepala sekolah dan dilaksanakan dengan luar biasa oleh anak-anak. Oke. Nah, kita bergerak ke sini. Ya, itu dia lagu selingannya. Mudah-mudahan membantu fokus Bapak, Ibu, dan adik-adik kembali lagi pada saya. Untuk Simfoni Bangsa, kita akan melaksanakan utamanya itu ada tiga kegiatan ya, 3 bagian ya. Pertama, penayangan testimoni anak. Testimoni anak ini ada di dalam ketentuan video dari Lomba Guru Panutan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi juga kami akan memintakan testimoni anak atas penyelenggaraan program Kerlip di Yayasan Sigap Kerlip Indonesia. Jadi kami kebetulan saya selain menjabat menjadi Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan, saya juga diamanahi posisi untuk menjadi Ketua Pengurus dari Yayasan Sigap Kerlip, sehingga untuk penyelenggaraan atau perluasan dari kegiatan kita di sini, dari praktik baik kita di POP Kerlip itu dibawa oleh kami melalui Yayasan Sigap Kerlip ke Indonesia Timur. Jadi kita sedang melaksanakan dukungan psikososial di Mamuju, Majene, dan Maluku Tengah. Sebetulnya temanya dukungan psikososial, tapi juga menyertakan 4 senarai gembira dan tentunya dimulai dari kesiapsiagaan dari bencana. Kemudian kita akan melakukan presentasi ragam ceria. Sedari tadi kita sudah membahas itu ya, bahwa kepala sekolah dan peserta didik akan mendapatkan honorarium pada saat menyelenggarakan Simfoni Keluarga, sedangkan guru itu disertakan dalam lomba guru panutan. Nah, orang tua akan mendapatkan rekognisi untuk partisipasi aktifnya saat melakukan presentasi dari ragam cerianya. Jadi, orang tua diminta untuk, nanti kita akan ke sana ya. Nah, kemudian yang ketiga, Semarak Indonesia Maju. Wah, perkuat harmoni bangsa. Ini singkatan dari simfoni, tapi juga sebuah semangat bahwa kegiatan-kegiatan kami yang mencantumkan nama simfoni pasti diselenggarakan dengan semarak. Dan ini adalah bahwa kegiatan Simfoni Bangsa ini akan menjadi acara publik yang akan kami undang secara terbuka bagi seluruh mitra Kerlip, baik itu di penyelenggaraan POP maupun mitra Kerlip lainnya. Oke, nah ini penayangan testimoni anak, kita bagi jadi 2 ya. Pertama, bagian testimoni anak dari 5 video favorit Kerlip Panutan, lalu bagian testimoni anak dari para pemenang per kategori. Kemudian kita juga akan melihat testimoni anak dari perluasan program POP Kerlip yang dilaksanakan oleh Yayasan Sigap Kerlip. Tadi sudah disebutkan di Majene, Mamuju, dan Maluku Tengah. Nah, ini adalah ragam ceria oleh orang tua. Jadi, ini merupakan ruang apresiasi untuk orang tua yang belum berbagi di hari Jumat,
untuk apresiasi kerlip panutan karena slotnya hanya ada 3. Tapi ini untuk setiap sekolah, jadi bahkan orang tua yang sudah menyampaikan pun, bukan, sekolah yang diwakili oleh orang tua tersebut itu masih bisa mengirim orang tua lainnya untuk menyampaikan ragam cerianya. Orang tua membuat ragam cerita harian atau dalam kurung ceria yang berisi salah satu momen kegiatan 4 senarai gembira, mau itu di rumah atau di sekolah, yang manapun yang lebih mudah untuk dilaksanakan oleh orang tua. Ragam ceria ini menjadi laporan spesial orang tua atas kegiatannya. Atas partisipasinya, orang tua akan mendapatkan penggantian pulsa sebesar 150.000. Tapi ini memang hanya diperuntukkan bagi 1 orang tua per sekolah. Jadi, apakah itu sistemnya mau orang tua yang paling aktif dari lembar aktivitasnya, atau itu mau orang tua yang memang ditunjuk oleh sekolah untuk mewakili sekolahnya, atau itu memang sekolah sudah menyortir ragam ceria yang masuk dari orang tua, kemudian dipilih yang paling menarik atau mewakili sekolah. Silahkan, kami serahkan itu pada setiap sekolah. Yang jelas orang tua yang mewakili nanti akan diberikan ruang pada saat kegiatan Simfoni Bangsa. Nah, ini Semarak Simfoni Bangsa. Jadi memang simfoni ini tidak akan semarak ya tanpa adanya dukungan dari multi pihak. Dari tiap sekolah, baik itu pemangku kepentingan di dalam sekolah maupun itu masyarakat yang ada di sekelilingnya, mau itu pemerhati pendidikan di sekeliling sekolah, siapapun itu, baik itu mitra sekolah maupun mitra kerlip yang lainnya, dari berbagai daerah di Indonesia. Ayo, kita semarakan Simfoni Bangsa ini bersama-sama. Oke, yay! Oke, sekarang kita bergerak ke lomba guru panutan. Ini adalah lomba untuk seluruh guru dari sekolah sasaran. Pertama-tama mungkin saya izin mengawali dengan permohonan maaf, karena memang karena keterbatasan slot honor yang bisa kami berikan, yang tadi sempat dijelaskan ya bahwa kita masih punya 3x3x4 honorarium untuk narasumber dan 3x5x4 untuk pengajar, sehingga untuk guru hanya bisa dilakukan di tahun ini dalam bentuk perlombaan. Tapi kami memang menanti dengan hati yang berdebar-debar adanya video pembelajaran dari setiap guru sehingga kegiatan lomba ini untuk dilaksanakan oleh setiap guru tentunya. Kita mulai dari sini ya, bahwa definisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Ini memang menjadi sebuah pagar kita bahwa sesuatu itu tidak bisa terjadi secara tanpa disengaja, lalu kita sebut itu adalah upaya kita untuk mendidik begitu. Karena pendidikan memang direncanakan. Jadi, isi dari video guru panutan yang dilombakan ini adalah, kita mulai dari sini dulu ya. 1, presentasi desain pembelajaran. Bagaimanapun itu guru merencanakan kegiatan tersebut, mau itu lewat RPP, mau itu lewat tujuan pembelajaran sederhana, mau itu lewat tabel yang sudah direncanakan dengan detail, apapun itu silahkan, dan itu dipresentasikan. Kemudian yang kedua, dokumentasi dari kegiatan pembelajaran tersebut, dan yang ketiga, testimoni anak perempuan dan laki-laki. Video dapat diunggah hingga paling lambat 15 Desember 2021, karena itu adalah hari penutupan akumulasi likes video. Jadi kita akan melihat di jam tertentu berapa banyak likes yang sudah didapatkan oleh video tersebut. Panjang total video minimal 45 menit, tapi ini kisaran waktunya. Jadi walaupun minimal 45 menit, jangan melebihi waktu itu juga. Kemudian setiap sekolah mengirimkan guru untuk mengikuti ke-5 kategori. Kategorinya apa nanti akan dijelaskan. Kemudian setiap guru hanya mengikuti 1 kategori. Jadi nanti dibagi-bagi karena ada 10 guru, mungkin ada guru yang ikut kategori 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kegiatan dapat berkolaborasi antara guru atau antar mapel atau bahkan satu sekolah. Kenapa bisa? Nanti kita lihat. Nah, setiap guru hanya bisa meraih hadiah 1 kali. Jadi walaupun misalnya sudah
sudah memenangkan di sini. Dan walaupun kami sangat suka dengan testimoni anaknya, untuk hadiah favorit pasti akan diberikan pada guru yang lainnya. Nah, ini adalah kategorinya. Yang pertama ada Yes for Safer School. Jadi bagaimana guru memfasilitasi anak merencanakan dan melaksanakan Yes for Safer School dalam kegiatan sehari belajar di luar kelas. Wah, jadi ini bagi para guru yang belum melaksanakan kegiatan Yes for Safer School, sangat bisa gitu ya untuk direncanakan dan dilaksanakan sehingga videonya dan dokumentasi kegiatannya itu bisa dimasukkan dalam video tersebut, dalam kategori tersebut. Bagaimana jika sudah? Wah, kalau misalnya dokumentasi dan rencananya sudah terdokumentasikan dengan baik atau tercatat dengan baik, silakan disusun. Jadi kami tidak melihat kapan pelaksanaannya, kami melihat kapan video itu diunggahnya ke YouTube. Nah, kemudian ini rencana siaga keluarga, guru memfasilitasi peserta didik melakukan 12 langkah rencana siaga keluarga, bagaimana? Kemudian kita melihat CHCT profil pelajar Pancasila, karena sebetulnya membantu anak untuk memahami tata tertib sekolah dan bahkan daftar aksi baiknya sendiri, bagaimana itu terkait dengan profil pelajar Pancasila, itu merupakan sesuatu yang kami pahami itu di luar kebiasaan, sehingga pasti sulit. Sehingga ini merupakan salah satu kategori dari kegiatan lomba guru panutan. Nah, dan alur berpikirnya seperti apa? Karena alur berpikir ada di kolom yang paling ujung, yaitu berpikir nyaring. Kemudian kita ada ini menuju sekolah ramah anak, karena beberapa sekolah itu sudah menjadi sekolah ramah anak, sudah mendeklarasikan diri sebagai sekolah ramah anak. Dan kami berharap ini akan menjadi sebuah awal mula untuk memperkuat sekolah ramah anak itu di sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana kita membangun kebiasaan 4 senarai gembira yang ada 4 gitu ya, dari 20 menit yang memukau, opera, orkestra, dan simfoni, dan bagaimana ini menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kemudian terakhir, mungkin di sini pasti terlihat adanya 5 testimoni favorit Kerlip. Jadi kami akan memberikan hadiah hiburan bagi guru yang mengunggah video dengan hasil testimoni anak yang paling menarik menurut kami. Jadi ini subjektif ya, kalau yang lain berdasarkan likes, dan likes itu mungkin saat ini Bapak Ibu ada merasa, aduh bagaimana ya kalau misalnya yang dilihat dari likes-nya mungkin saya nggak bisa gitu ya. Nah justru itu Bapak Ibu semuanya dan adik-adik semua, kami merasa mengajak orang untuk melakukan sesuatu itu sangat sulit, sehingga pastilah mengajak seseorang untuk menonton video Bapak Ibu, video pembelajaran yang dilakukan oleh adik-adik semuanya, itu akan sulit, apalagi untuk membubuhkan likes-nya. Kita tidak akan melihat dari dislike, kita hanya melihat dari like, jadi silakan mengusahakan agar likes Bapak Ibu banyak, mau itu mengajak siapapun untuk terlibat di dalam kegiatan kita, minimal dalam bentuk itu ya, dalam bentuk memberikan dukungan di kegiatan lomba ini. Nah, kami akan memberikan rekognisi sebagai narasumber untuk guru-guru yang mengikuti kegiatan ini. Jadi kami akan mendapatkan 3 pemenang per kategori, dan pemenang ditentukan oleh likes terbanyak, tapi itu per daerah. Jadi 3 pemenang per kategori ini 1 dari Bandung, 1 dari Pandeglang, dan 1 dari pesisir barat. Tapi jika dari 1 daerah tidak ada yang mengikuti di kategori ini, walaupun jangan sampai ya, itu nanti kami akan mengambil dari daerah yang lainnya. Jadi ayo kita bersemangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, pemenang akan direkognisi sebagai penceramah dalam kegiatan diklat yang terakhir. Jadi Simfoni Bangsa yang terakhir pun itu kami canangkan sebagai diklat ya, tema diklat yang terakhir. Hadiah untuk penceramahnya itu Rp1.000.000. Kemudian 5 video favorit, video dengan testimoni favorit, itu gurunya akan kami rekognisi sebagai pengajar. Hadiah untuk pengajar, hadiah hiburannya Rp300.000. Dan tentunya ini masih dipotong PPh 21, walaupun untuk yang Rp300.000 ini kami lihat ternyata tidak ada pemotongan ya, karena masih di bawah PTKP. Oke. Akhirnya kita selesai menjelaskan tentang teknis pelaksanaan dari simfoni keluarga dan simfoni bangsa ini ya, Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada suara-suara lainnya dalam rekaman saya.
Biasalah kita sama-sama memahami keterbatasan satu sama lain. Mudah-mudahan ini menggambarkan betapa semangatnya kami saat merancang kegiatan ini, dan mudah-mudahan semangat itu, semarak itu tertular pada Bapak Ibu dan adik-adik semua, sehingga pada saat melaksanakan seluruh kegiatan ini pun kita akan bergembira. Saya juga mohon izin memperkuat bahwa tidak ada dari kegiatan ini yang merupakan materi baru atau penugasan baru. Karena penugasan itu kan kalau misalnya kita ada materi yang baru kemudian harus dikerjakan begitu ya. Bahkan lembar aktivitas pun sebetulnya itu adalah pendataan sebetulnya tugas-tugas mana saja sih yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Begitu pula dengan lomba video. Kalau ini kan kami melihatnya sebagai memberikan hadiah apresiasi gitu ya pada peserta yang memang menginginkan lebih, dan kami juga sangat menanti adanya itu tadi dokumentasi akan praktik baik dan aksi baik yang dilakukan di setiap sekolah dan di rumah tentunya. Jadi silahkan Bapak Ibu diskusikan dengan adik-adik semuanya bagaimana hal ini bisa dilakukan dalam waktu yang tersedia bagi kita. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, mudah-mudahan saya dimaafkan jika menjelaskan dengan kata-kata yang salah atau gerak-gerik yang salah atau adanya ke apa ya, kelalaian lainnya yang menyebabkan kegiatan kita belum bisa berjalan dengan sepenuhnya kondusif, tapi mudah-mudahan kegiatan ini penuh berkah bagi kita semua. Selamat malam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.